Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pembelajaran online kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk kelas 9. Jadi saya berharap pada kesempatan kali ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sehingga nantinya kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Materi yang mau kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu di bab 1 dan kita akan mengingat ulang atau melanjutkan materi yaitu mengenai bentuk akar ini ya. Jadi sebagian sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kita akan lebih mendalami sedikit bentuk akar dan kemudian dilanjutkan yaitu mengenai notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, ini agenda belajar kita pada kesempatan kali ini untuk materi perpangkatan dan bentuk akar bab 1. Pada lihat latihan 1.4 pangkat 0, negatif dan bentuk akar. Nah, kita akan mencoba lagi beberapa permasalahan yang ada pada nomor soal 13. Di mana di sini ada akar 112, 216, 65 dan seterusnya. Nah, fokus kita adalah pada penjelasan yang di bawah ini. Ya, di bawah ini yang akan menjadi prioritas pembelajaran kita sehingga kamu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini ketika kamu bertemu dengan materi bentuk akar. Ini hal-hal yang harus kamu ingat ya, akar 4, 2, akar 9, 3, 4, 16, 3, 6 itu akarnya 6, 4, 9, 7 dan seterusnya. Ya, sehingga misalkan kamu ini kita mengingat saja ya, 112. 112 ya, jika kamu menemukan ini ya 112 coba diarahkan ke angka-angka yang ada di sini ya. Nah, misalkan kita dibagi dengan 4. Berarti kalau dibagi dengan 4 hasilnya adalah 28. Ini 4 dan 7. Sehingga akar 112 itu bisa ditulis dengan akar 4, dan akar 7. Akar 4 itu 2 kali 2 akar 7. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 7. Jadi diarahkan ke bilangan-bilangan yang bisa diakar seperti ini. Ya, itu untuk mengingat ulang materi tentang akar yang sudah kita coba di pertemuan sebelumnya. Untuk bentuk akar, fokus kita adalah yang bentuk seperti ini. Yang angka-angka kecil ya. Angka-angka kecil. Nah, sebelum kita sampai ke sini, coba kita ingat ulang tentang penjelasan ini. Ya, jadi kalau 1/10 biasanya ditulis dengan 0,1. Jadi ini 1 digit. Kalau 1/100 berarti 0,01. Ada 2. Nah, ini yang dijadikan dasar berpikirnya. Ya, jadi kalau 1/1000 berarti 0,001. Jadi 3 digit seperti itu. Ya, ini yang kita pahami dulu sebelum kita masuk ke angka-angka yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, akar 121. Sudah bisa ya ini ya. Jadi kalau ada 1/10, 1, 2 digit seperti ini 2. Kemudian ini 3 digit, ada 3 seperti itu. Kita hapus dulu ya. Nah, sekarang ini ya, kalau misalkan kita menemukan angka 0,04. 0,04. Berarti kamu ubah saja di sini bentuknya adalah ya akar besar yaitu 4 per ini kan 2 digit ya. 2 angka. Nah, seperti itu. Ya, ini sendiri akar 4 per akar 100. Saya yakin kamu tahu akar 4 itu adalah 2 ini. Nah, sehingga kalau kita kembalikan ke bentuk desimal ini hasilnya adalah 0,2. Ya, ini jika bentuknya seperti ini. 2, 4, 6. Nah, sehingga kalau ketemu akar 1, ini 0,000121, maka nanti penulisannya adalah 121
ya. Ini 121, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini nolnya ada 6. Ya, sehingga kita bisa menulis seperti ini. Ya, ada 6. Sehingga tinggal kita bagi 2. 121 itu 11/1000. Ya. Maka di sini adalah 0,011. Oh, bentar. 00 ini 123 ya, betul. Ya. Jadi ada 3 digit ininya, 123. Ini 11/1000. Ya, kalau ini lebih nanti. Ya, betul. Jadi seperti itu. Ya, ini jika kamu nanti ketemu akar-akar untuk bentuk seperti ini ya, 121. Nah, kalau 121 sudah ya, ini pemahaman untuk bentuk akar dalam kondisi bilangan desimal atau bilangan yang kecil seperti ini. Ya, maka pengerjaannya seperti ini. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ya, saya pikir tidak akan kesulitan, tinggal kita ikuti aja tahapannya. Pada soal-soal selanjutnya, kamu diharapkan bisa memahami akar-akar yang ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya, akar 100 itu adalah 10, ya. Jadi akar 100 ini adalah 10 kan ini. 121, 144, 169, ya. Ini adalah 14, 196, ya. 225 ini 15, 256 ini 16, ini 17 dan seterusnya. Ya, minimal kamu punya catatan tentang akar-akar ini. Akar 256, 16, 289, 17. Ya, ini data-datanya. Nah, sehingga misalkan kamu ketemu yang ini 3, ya, tinggal kamu lihat sini. Oh, ini adalah 15, 16, 17, ini adalah 18. Ini ya. Ini saya buat kecil aja. 13, 12. Nah, ini ya, sehingga dari sini kamu sekarang kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, nah ini ya, dimana di sini angkanya adalah 324. Nah, 324. 2, 4, 6, 7, 8. Jadi kalau soal seperti ini adalah akar ya 324 per ini nolnya ada 8. Ya, ada 8. Wah, 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4. Oke, sehingga tinggal nolnya dikurangi aja. 324 kamu lihat di daftarnya saja. 324 itu di bawah sini 18. Ya, saya pikir itu ya. Sehingga di sini akar 324 per akar banyak ini ada 8 sehingga menjadi 18 per ya ada 4. 10.000. Oke, itu jika ada permasalahan koma-koma yang seperti ini ya 3, maka ini salah satu penyelesaiannya. Oke, itu untuk yang koma-koma. Sekarang untuk yang H ini hanya beberapa bagian aja ya. Jadi seperti ini misalkan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Kita bahas misalkan yang H ini ya. Yang H kita bahas 9 akar 2 biarkan sudah ini. Kemudian 72 ya tinggal kamu ini 9 kali berapa? 9 kali 8. Ya, 9 kali 8 72. Ini 42. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh akar 9 ya, akar 9, akar 4 dan akar 2. Ini 3, ini 2, akar 2 sehingga menjadi 6 akar 2. Bisa seperti itu penjabarannya. Ya, atau 36 kali 2 untuk 72. Nah, ini tahapannya. Ya. Sehingga untuk H ini 9 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikurangi. Nah, ini 578. 578 sudah saya buat catatan. Ini adalah 17 ya. 578 itu kalau dibagi 2 ya 578 dibagi 2 ada 289. Akar 289 itu adalah 17. 289. 289 17. Sehingga untuk yang ini hasilnya adalah ya 289 diakar jadi 17 ya
17 akar 2. Ini untuk 5, 7, 8. 5, 7, 8 itu 2 kali 2, 8, 9. Di mana akar 2, 8, 9 itu sama dengan 17. Oke, tinggal kamu jumlah. Ini sendiri adalah 15 akar 2 dikurangi 17 akar 2. Sehingga hasilnya adalah min 2 akar 2. Karena di sini 17 negatif. Yang lainnya silahkan kamu rinci ya. 768 itu 3 kali 256. 256 itu adalah 16. Ya, 720 silahkan dicoba. Ya, 720 itu 36 kali 20, 45. 36, 4, dan 5. Baik, ini kita mengingat bentuk akar. Mudah-mudahan kamu bisa memahami walaupun terus terang relatif sulit ya. Jadi kalau akar 125 ini adalah 25 kali 3. Bukan, salah. 25 kali 5. Ya, ini adalah 125. Sehingga akar 25 itu adalah 5, tetap ini akar 5. Ya, 125 itu adalah 25 kali 5. Akar 25 itu 5, ini tetap akar 5. Jadi ini adalah 5 akar 5. Itu dulu untuk bentuk akar, mudah-mudahan bisa kamu pahami, walaupun ya relatif sulit, tinggal ikuti aja bentuk-bentuknya, ya, seperti ini. Sehingga kamu akan bisa. Sekarang silakan kamu lihat di halaman 50 buku siswa, yaitu tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini adalah bagian terakhir dari materi bab 1, yaitu bentuk akar dan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, ini adalah bagian akhir dari materi bab 1, yaitu notasi ilmiah atau bentuk baku. Ya, notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, sekarang kegiatan 1 itu diminta menggunakan kalkulator. Ya, menggunakan kalkulator sehingga nanti kamu bisa memperoleh hasil dari perkalian seperti ini. Ini 2M ya. 2. Pada penggunaan kalkulator kita disuruh mengalihkan seperti ini ya. 2M kali 3M. Ya, coba kita praktekkan. 2 ke kemudian kita kalikan dengan 3. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini. Ya, nulisnya susah. Karena nolnya ada 9, ada 9. Sehingga kalkulatornya nggak cukup. Ya, maka kalau kamu menemui permasalahan seperti ini, berarti nanti penulisannya di kalkulator akan muncul seperti ini ya. 2M kali 3M. Maka nanti 2 kali 3 itu adalah 6. Ya, maksud dari penulisan ini adalah 10 pangkat 18. Nah, seperti itu. Ya, E epsilon. Ada angka tulisan E, itu artinya 10 pangkat 18. Ya, 6 kali 10 pangkat 18 biasanya ditulis dengan 6 E 18. Nah, seperti pangkatnya 18. Nah, itu ya untuk jika kamu menemui seperti ini. Selanjutnya di soal nomor 2 di sini adalah 4 dengan nolnya ada 9, 10. Nolnya ada 10, susah nyebutkannya. Kemudian ini banyak sekali. Ada 9, 10, 11. Ya, ini 4 kali. Pada kegiatan 2 kita diminta untuk mengalihkan 4. Ya, aduh, susah, tak mau. Ya, dikalikan dengan ya, sehingga dari sini kita memperoleh hasil pada kegiatan 2, yaitu kita memperoleh 2,4 ya, 2,4
kali 10 pangkat 22. Ya. Jadi sekarang kamu bisa mengenal penulisan pada kalkulator, ya, sehingga kamu nanti misalkan menghitung dengan angka-angka besar, maka akan tertulis seperti itu di kalkulator. Ya, 2,4 kali 10 pangkat 22. Jadi penulisannya adalah 2,4 plus 22. Ya, itu kita belajar dengan menggunakan bantuan kalkulator. Setelah kita menggunakan kalkulator pada kegiatan 2, yaitu penulisan notasi ilmiah. Ya, kita diajarkan untuk memahami penulisan notasi ilmiah dan ini dituangkan di materi pembelajaran halaman 51. Ya, di sini kita diberi gambaran dulu secara umum apa sih kegunaannya kita belajar bentuk baku atau penulisan notasi ilmiah seperti ini. Ya, di sini dijelaskan yaitu ya, kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,9 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Maka jika ditulis dengan 00 seperti ini, ya. Nah, ini adalah penulisan jika kita menuliskan dengan bentuk biasa, tidak dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Nah, sementara yang ini adalah bentuk ilmiahnya. Ya, jadi ini kita bicara penulisan kaitannya dengan notasi ilmiah, di mana angkanya penulisannya seperti ini. Ya, nah ini penulisannya, ya, yang dimana angka aslinya adalah ini. Yaitu yang sekarang ini adalah kisaran dari diameter galaksi Bima Sakti, kemudian ini adalah bumi. Ya, susah menyebutkannya gitu ya. Jadi 10 pangkat 18, 1, ini. Kemudian untuk bumi adalah 1,27, 10 pangkat 7. Ini angka-angka sangat besar sekali kaitannya dengan galaksi Bima Sakti dan seterusnya. Ya, ini ada di buku siswa, jadi kamu tinggal bisa lihat di sini. Kisaran diameter matahari ya seperti ini dalam bentuk notasi. Nah, kalau dalam bentuk notasi nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Ini gambaran dulu secara umum kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penulisan dengan notasi ilmiah. Materi esensi 1.5 notasi ilmiah. Jadi yang harus kamu pahami sekarang, penulisan dari bentuk baku atau notasi ilmiah ini yaitu adalah A. Ya, di sini sudah diberi penjabaran. Kamu tinggal amati saja atau melakukan literasi dengan membaca ini. Yaitu ditulis adalah A kali 10 pangkat N. Di mana angka A sesuai dengan catatan yang ada di sini, ya, harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi kamu tidak boleh misalkan menulis 12 kali 10 pangkat 5. Kenapa tidak boleh? Karena 12 ini angkanya lebih dari 10. Ya, tidak boleh. Sehingga di penulisan notasi ilmiah ada catatan bahwa A, jadi angka yang di depan ini adalah berada di antara 1 sampai dengan 10. Terus bagaimana menulis yang benar? Nah, sekarang menulis yang benar, maka ini kamu tinggal nulis adalah tulisannya 1,2 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau misalkan angkanya 12 kali 10 pangkat 5, maka kalau dibar 1,2. Nah, 1,2 itu bilangannya berada di antara 1 sampai 10. Maka ini adalah benar kalau penulisan ini adalah tidak benar. Kaitannya dengan notasi ilmiah. Termasuk juga misalkan kamu menuliskannya 0,2 kali 10 pangkat 3. Apakah ini benar? Ya, jawabannya kurang benar. Karena 0,2 angkanya itu di bawah 1. Sehingga nanti kalau ada seperti ini berarti nulisnya adalah 2 gitu. 2 kali 10 pangkat 2 misalkan seperti itu. Ya, jadi angkanya harus berada di antara ini. Itu maksud dari catatan ini, ya,
bahwa penulisan notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N, di mana A berada di antara 1 dan 10 di antaranya. Ya, jadi kalau kamu menulis misalkan 10 kali 10 pangkat 5 juga enggak benar karena 10 ini. Ya, jadi kalau ada seperti ini ya langsung saja. Ya, 10 pangkat 6 gitu aja. Ya, jadi penulisan bentuk bakunya langsung di sini. Karena A itu harus lebih dari 1. Oke, itu penjelasan kaitannya dengan materi esensi, yaitu tentang notasi ilmiah, di mana penulisannya adalah ini, kemudian dengan catatan A-nya adalah ini. Dan di sini nilai N itu adalah bilangan bulat. Ya, nilai N itu adalah bilangan bulat. Oke, ini pemahaman dengan penulisan notasi ilmiah. Sekarang lihat di penjelasan di bawahnya. Kamu tinggal amati saja ya dari penjelasan yang ada di buku. Nah, di sini 8.500.000. Maka kalau seperti ini kamu tinggal amati aja. Ini nolnya ada 6. Ya, berarti di sini nulisnya adalah 10 pangkat 6. Terus pengalinya bilangannya adalah 8,5 ya. Jadi kamu nggak boleh nulis gitu ya. 5 kali 85 kali 10 nih 5. Walaupun ini angkanya sama, tapi penulisan notasi ilmiahnya yang salah. Ya, jadi harus 8,5. 1441,44 kali ini ya 100 juta. 1,44 kali 10 pangkat 8. Ya, karena ada 8. Nah, itu penulisan notasi ilmiah dengan berbekal seperti ini. Dan kalau yang ini contoh angka besar, kemudian di bawah ini, ya mudah-mudahan kamu bisa ya mau membaca yang ada di catatan buku ini. Di mana di sini ya, untuk angka-angka kecil, ya angka-angka kecil di sini 0,000. Nah, nanti ya saya jelaskan di sini. Angkanya saya besarkan aja 0,00. Gak usah banyak-banyak dulu ya, misalkan seperti ini. Nah, 0,0085. Maka yang kamu lakukan adalah ini. Nah, nulisnya seperti itu. 5-nya tidak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sehingga kalau ada seperti ini, maka bentuk notasi ilmiahnya itu adalah 8,5 gitu ya, kali 10 pangkat. Nah, kalau ini tulisannya negatif 6. Coba kamu lihat ini. 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 8,5. Ya, 2, 3, 4. Berarti di sini negatif 4. Ya, ini kamu tinggal hitung. Sampai ini. Dek, gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sehingga penulisannya adalah 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Ya, itu ini negatif 4. Itu jika angka-angkanya kecil seperti ini, saya berharap kamu bisa ini tinggal ngitung dari sini. 1, 2, 3, 4, koma gitu ya. 4,5. Ini, nah ini angkanya. Ya tinggal kamu ikuti aja penjelasannya. Sekarang saya jelaskan yang ada di sini. Misalkan di sini angkanya adalah 12 kali 10 pangkat 5. 12 kali 10 pangkat 5, maka ini belum bentuk baku, maka ini harus diubah dulu ya. 12 itu dituliskan dengan 1,2 kali 10. 12 itu adalah 1,2 kali 10 kali 10 pangkat 5. Nah, sehingga 10-nya ini tambah 1 gitu ya. Sehingga penulisan bentuk bakunya adalah 10 pangkat 6. Gitu ya. Untuk 1,2 kali 10 pangkat 6 seperti ini. Bisa ya? Nah, ini. Sekarang di bawahnya ini ya, 1, 2, 3 kali 10 pangkat negatif 7. Pangkat negatif 7. Nah, berarti dari sini kita menuliskannya adalah ya, untuk ini saya tulis agak ke atas saja di sini.
1,23 kali 10 pangkat 2 ya. Ini 10 pangkat 2 kali 100 ya. Itu nulisannya. Kemudian kali 10 pangkat negatif 7. Nah, kalau seperti ini operasinya adalah dijumlah. 2 negatif 7 ditambah dengan negatif 7. Sehingga hasilnya adalah kali 10 pangkat negatif 5. Ya, 1,23 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, untuk ada perubahan-perubahan seperti ini. Silakan dicoba ini. Kemudian saya contohkan yang nomor 4 saja ya. Nomor 4 saja ini biar paham. Nah, kamu tinggal lihat angkanya. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nulisnya adalah 6,78 kali 10 pangkat 6. Karena di sini ada angkanya ada 6 ya. 6 digit. Berarti di sini nulisnya 6 digit. Itu ya, kamu tinggal telaten aja ngitungnya sampai ini, kemudian ini sampai ini tek gitu. Ya, 8-nya udah ikut. Ya, kemudian kalau ini kebalikannya hitungnya kayak gini. Nah, ini ya, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini 10 pangkat 12. Kemudian nulisnya yang depannya adalah 9,876 kali 10 pangkat 12. Itu tentang penulisan dari bentuk baku. Saya lihat di waktu pembelajaran ini sudah 27 menit ya. Jadi saya pikir materi untuk bab 1 kita cukupkan sampai dengan penulisan notasi ilmiah atau istilahnya adalah bentuk baku. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke bab kedua. Itu ya penjelasan kita untuk materi pertemuan sekarang, yaitu kaitannya dengan bentuk akar dan penulisan untuk notasi ilmiah. Itu dulu pertemuan kita untuk pembelajaran online kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kemudian sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, kamu nanti jangan lupa mengikuti penilaian dalam bentuk Google Form. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Oke.